Hai, selamat pagi anak-anak. Ibu senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat pertemuan virtual kali ini. Ibu berharap anak-anak ada dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sudah siap ya untuk menerima materi pada hari ini ya? Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk bab 1 ini, Ibu bagi menjadi 2 subbab. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Dan subbab yang kedua adalah bentuk akar. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Lebih khusus lagi pada operasi hitung bilangan berpangkat. Tentunya materi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Sebab kalian sudah mendapatkannya saat kalian berada di kelas 7. Dan di kelas 9 ini akan lebih diperdalam lagi. Karena bilangan berpangkat akan menjadi dasar yang kuat untuk kalian ketika kalian berada di sekolah lanjutan, di SMA, saat kalian mempelajari materi tentang logaritma. Sebelum masuk dalam operasi hitungnya, mari kita mengingat kembali tentang pengertian bilangan berpangkat yang sudah pernah kalian pelajari saat berada di kelas 7. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Perhatikan bentuk umum bilangan berpangkat. A pangkat N, dengan A sebagai bilangan pokok dan N sebagai pangkat atau eksponennya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Titik-titik di sini artinya perkalian A tak terhingga banyaknya. Perkalian A ini dia berulang sebanyak N kali sesuai dengan pangkatnya. Nah, perhatikan uraian berikut sebagai contoh dari pengertian bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat 3. Artinya A kali A kali A. Perkalian A berulang sebanyak 3 kali sebab pangkatnya adalah pangkat 3. Yang kedua, min A dituliskan di dalam kurung ya. Min A pangkat 3 sama dengan min A kali min A kali min A. Yang ketiga, min A pangkat 3. Sekali lagi, min A pangkat 3. Artinya, min dalam kurung A kali A kali A. Jadi, perkalian A berulang juga sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya adalah pangkat 3. Nah, perhatikan untuk uraian nomor 2 dan nomor 3. Ada perbedaan ya. Kita lihat yang uraian nomor 2. Uraian nomor 2 ini pangkat 3 dimiliki oleh negatif A. Sebab negatif A dituliskan di dalam tanda kurung. Sehingga negatif A dikalikan sebanyak 3 kali sesuai pangkatnya. Nah, berbeda dengan uraian nomor 3. Negatif A atau min A tidak dituliskan atau tidak berada di dalam tanda kurung. Sehingga artinya pangkat 3 hanya dimiliki oleh A saja. Sehingga min A pangkat 3 atau negatif A pangkat 3
Jika diuraikan, dia menjadi negatif. Negatif kita tuliskan, tetap dituliskan ya, karena di sini tanda negatif. Kemudian kita tulis di dalam kurung. Yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali hanyalah bilangan A-nya saja. Oke, sampai di sini anak-anak sudah jelas ya. Berikutnya, selain pengertian dari bilangan berpangkat, kalian juga harus mengetahui bahwa ada 2 jenis bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat sebenarnya, yaitu bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ya, contohnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentunya bilangan berpangkat sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Oke, yang kedua, bilangan berpangkat tak sebenarnya, yaitu bilangan berpangkat yang pangkatnya bukan bilangan bulat positif. Jadi, pangkatnya adalah bilangan negatif. Atau bisa juga pangkatnya merupakan bilangan pecahan. Nah, bilangan berpangkat tak sebenarnya ini yang akan banyak dibahas di kelas 9, khususnya pada materi kali ini. Oke, Ibu berharap sampai di sini kalian sudah dapat mengingat kembali dan memahami informasi yang sudah Ibu berikan, sehingga kalian lebih siap lagi untuk masuk lebih dalam lagi mempelajari operasi hitungnya. Kita masuk pada operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, anak-anak, agar kalian dapat melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat, menurut Ibu ada 2 hal penting yang harus kalian perhatikan atau harus kalian ketahui. Yang pertama, oke, ini apa? Ini adalah sifat-sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat sebenarnya. Sifat-sifat ini sudah kalian dapatkan ketika kalian belajar di kelas 7 ya. Oke, Ibu baca sifat yang pertama. A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Sifat yang kedua, A pangkat N bagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Oke, jadi kalau perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kalau operasinya pembagian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. A pangkat M pangkat M sama dengan A pangkat N kali M. Sifat yang keempat, AB atau A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Sifat yang kelima, A per B atau A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N atau A pangkat N bagi B pangkat N. Oke, sifat yang keenam, A pangkat 1 sama dengan A. Sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, sifat-sifat perpangkatan ini juga berlaku pada bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, sifat-sifat perpangkatan inilah yang akan digunakan untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat.
Oke, hal selanjutnya, karena pada materi ini latihan-latihan soalnya akan banyak berkaitan dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya, maka hal yang kedua yang juga penting untuk kalian ketahui adalah ini. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, nih ya. Ini adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat tak sebenarnya. Yang pertama, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sekali lagi, A pangkat negatif N. Untuk bilangan berpangkat negatif, kita harus mengubah pangkatnya menjadi bilangan positif seperti ini ya. Jadi untuk mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif, maka caranya seperti ini. Setelah itu baru kita bisa dengan mudah menghitung hasil perpangkatannya. Jadi sekali lagi, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini pangkat N-nya sudah berubah menjadi pangkat positif. Nah, yang kedua, bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Ini adalah bentuk umumnya ya dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan ini erat kaitannya atau erat hubungannya dengan bentuk akar. Perhatikan bahwa N di sini ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N. Jadi ini akar pangkat N dari A pangkat M. Hati-hati ya, jangan terbalik. Sekali lagi, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, demikianlah materi mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal ya untuk memperdalam pengetahuan kalian. Silahkan disimak pada video berikutnya. Oke, bagian yang pertama ini Ibu akan memberikan contoh mengenai menghitung hasil dari bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal, Ibu tuliskan. Contoh, hitung hasil dari nomor 1, 2 pangkat negatif 3. Kemudian yang nomor 2, 16 pangkat 1 per 4. Kita jawab ya. Nah, di sini soal kita adalah bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk menghitung hasil dari bilangan berpangkat negatif, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Ingat bahwa A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kita ubah dulu jadi 2 pangkat negatif 3. Berdasarkan ini, maka diubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi di sini pangkatnya sudah berubah ya menjadi pangkat positif. Nah, kalau sudah menjadi pangkat positif, barulah bisa kita menghitung hasilnya. Sama dengan 1 per, nah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Ini ya, sama dengan 1 per, nah kita tinggal menghitung hasil kalinya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 8. Nah, begitu ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Hitung hasil dari 16 pangkat 1 per 4.
Nah, anak-anak ingat bahwa untuk bilangan berpangkat pecahan erat kaitannya dengan bentuk akar. Sehingga untuk menghitung hasil dari bilangan berpangkat pecahan ini, maka terlebih dahulu kalian mengubah bentuknya menjadi bentuk akar. Ingat bahwa A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kita gunakan ini ya. Nah, jadi 16 pangkat 1/4 sama dengan akar pangkat 4 dari 16 pangkat 1 berdasarkan ini. Oke. Nah, kalau sudah berubah ke dalam bentuk akar, barulah kita bisa menghitung hasilnya. Kita hitung dulu. Ini akar pangkat 4 ini ya, yang di dalam ini. 16 pangkat 1-nya dulu kita hitung. Nah, 16 pangkat 1 itu sama dengan 16. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita hitung hasil akhirnya. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Kenapa bisa 2? Sebab 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ingat ya, 2 pangkat 4 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi perkaliannya berulang 4 kali. Hasilnya adalah 16. Jadi 16 pangkat 1/4 itu sama dengan 2. Ini adalah hasilnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Di sini sudah ada Ibu tuliskan. Kita lihat sama-sama. Tentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat berikut. Nomor 1, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat negatif 9 dikali 2 pangkat 5. Nomor 2, A pangkat 4 B pangkat 8 per 16 C pangkat 4. Kemudian di luarnya ini dipangkatkan lagi dengan 1/4. Oke, kita langsung jawab ya. Nomor 1. Ya, anak-anak, untuk yang nomor 1 ini adalah, kalau kalian perhatikan di sini ada pembagian, kemudian di sini ada perkalian. Berarti ini juga adalah operasi hitung campuran. Oleh sebab itu, untuk mengerjakannya, kamu harus menggunakan juga operasi hitung campuran. Oke? Nah, pada operasi hitung campuran, yang pertama sekali harus dikerjakan itu adalah operasi yang berada di dalam tanda kurung. Di sini ada ya. Ini dia. Ini yang berada di dalam tanda kurung. Jadi ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama kita hitung yang ini. Nah, kemudian kita gunakan sifat perpangkatannya. Ingat bahwa kalau bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga 2 pangkat negatif 9 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat min 9 ditambah 5. Oke? Nah, berikutnya kita selesaikan dulu yang ini. Nah, anak-anak, kita hitung dulu ya. Min 9 ditambah 5 itu hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah min 4. Kita tuliskan. Jadi 2 pangkat min 4. Ini hasilnya ya. Min 4. Oke, berikutnya kita gunakan lagi sifat perpangkatan. Kalau bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya adalah pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi kita buat
2 pangkat 4 ini, kemudian dikurangi dengan, perhatikan ini min 4 ya. Jadi dikurang min 4. Kita lanjutkan. Di sini negatif min 4. Kita kalikan dulu ya. Min kali min sama dengan plus. Jadi di sini 2 pangkat 4 ditambah 4. Nah, kita lanjutkan lagi. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi sama dengan 2 pangkat 8. Nah, sudah. Terakhir kita tinggal hitung hasilnya. 2 pangkat 8 itu berapa anak-anak? Iya, hasilnya adalah 256. Oke. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat negatif 9 dikali 2 pangkat 5, hasilnya adalah 256. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada contoh soal yang nomor 2. Di sini sudah Ibu tuliskan ya. Ini soalnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan 3 sifat perpangkatan ini. Nah, langkah pertama, kita buka tanda kurungnya. Jadi A pangkat 4, ini pangkat 4-nya kita kalikan dengan 1/4 kali B pangkat 8. Ingat ya, walaupun tidak ditulis operasi perkalian di situ, tetapi artinya tetap perkalian ya. Jadi ibu tandakan dengan perkalian titik saja. Lalu B pangkat 8 kita kalikan juga dengan 1/4. Oke. Nah, berikutnya juga yang di sini ini 16. Jangan lupa bahwa kalau angka ya tidak dituliskan pangkat di situ, sebenarnya ada, yaitu pangkat 1. Jadi kita tulis 16 pangkat 1 dikalikan juga dengan 1/4 kali ini C pangkat 4 ya. Jadi C pangkat 4 kita kalikan juga dengan 1/4. Nah, langkah yang kedua, kita hitung hasil dari perkalian pangkat-pangkatnya ini. Yang pertama, A pangkat ini ya, 4 dikali 1/4. Kita hitung hasilnya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi di sini hasilnya adalah A pangkat 1. Berikutnya B. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi di sini B hasilnya adalah B pangkat 2. Nah, sekarang yang berikutnya yang ini. 16 1 dikali 1/4 itu tetap ya 1/4. Oke, lanjut. C pangkat 4 dibagi 4 1. 1 dikali 1 1. Jadi di sini C pangkat 1. Ingat ya, bilangan dipangkatkan 1 hasilnya tetap. Jadi A pangkat 1 sama dengan A. Di sini B pangkat 2. Kita tuliskan kembali B pangkat 2. Nah, yang berikutnya, di sini ada angka ya. Kalau yang tadi variabel kita bisa langsung saja kita menuliskan seperti ini. Tetapi di sini ada bilangan yang dipangkatkan. Maka kita harus hitung hasilnya. Jadi 16 pangkat 1/4 ya, kita hitung hasilnya. Seperti bagian yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan untuk menghitung bilangan berpangkat pecahan, maka pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk akar ya. Di sini pangkatnya adalah pangkat pecahan. Jadi kita ubah akar pangkat 4 dari 16 pangkat 1. Nah, 16 pangkat 1 itu tetap 16. Kita tinggal hitung berapakah akar pangkat 4 dari 16. Nah, jawabannya adalah 2. Ingat ya, penjelasannya tadi di bagian pertama sudah Ibu jelaskan. Nah, oke.
16 pangkat 1/4 hasilnya adalah 2. Jadi kita tuliskan hasilnya 2. Berikutnya yang ini C. C pangkat 1 itu tetap C. Oke, hasilnya sudah lebih sederhana, sudah paling sederhana lagi. Selesai sampai di sini. Jadi A pangkat 4, B pangkat 8 per 16C pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 1/4, hasilnya adalah A, B pangkat 2 per 2C. Oke, anak-anak, demikian contoh-contoh soal